Om Swastiastu. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membawakan materi deret dan teorema konvergenan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, ada saya, Niputu Ferlia Pratini Putri Sarsta dengan NIM 20130111024 dari kelas 3C Pendidikan Matematika, dan dilanjutkan oleh rekan saya, Mita, persilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Paramita Manik Valeri dengan NIM 20130111065. Saya dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Dan dilanjutkan oleh rekan saya, Kresti. Perkenalkan, nama saya Nimadi Kresti Surasti dengan NIM 20130111026 dari kelas 3C Pendidikan Matematika. Dan yang terakhir, rekan saya, Krisma, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Kusmayanti dengan NIM 20131011011 dari kelas 3 Matematika Murni. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami, dan selanjutnya kami akan mulai. Oke, untuk yang pertama ada deret tak terhingga. Secara lebih umum, perhatikan bentuk deret tak terhingga berikut. A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah sampai tak hingga yang disimbolkan oleh sigma AK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga atau sigma AK. Maka jumlah parsial ke N dapat diberikan oleh Sn sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah tak hingga sama dengan sigma AK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga. Dengan definisi, deret tak terhingga sigma AK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen dan mempunyai jumlah S jika barisan jumlah parsial. Sn konvergen ke S. Jika Sn divergen, maka deret tersebut divergen. Deret divergen tidak memiliki jumlah. Selanjutnya ada deret geometrik. Untuk deret geometrik, sigma AR pangkat K-1 dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan A ditambah AR plus AR pangkat 2 plus AR pangkat 3 plus 3. Di mana A tidak sama dengan 0 disebut deret geometrik. Contoh yang pertama, perhatikan bahwa deret geometrik konvergen dengan jumlah S sama dengan A per 1 minus R jika mutlak R kurang dari 1, tetapi divergen jika mutlak R lebih dari sama dengan 1. Dengan penyelesaian, misalkan Sn sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah titik-titik ditambah AR pangkat N-1. Jika R sama dengan 1, Sn sama dengan Na yang akan bertambah tanpa batas sehingga Sn divergen. Jika R tidak sama dengan 1, kita dapat menuliskan Sn dikurang Rsn sama dengan dalam kurung A plus AR plus titik-titik plus AR pangkat N-1 dikurang dalam kurung AR plus AR pangkat 2 plus titik-titik plus AR pangkat N. Sama dengan A dikurang AR pangkat N. Sehingga Sn sama dengan A dikurang AR pangkat N per 1 dikurang R sama dengan A per 1 dikurang R dikurang A per 1 dikurang R kali R pangkat N. Jika mutlak R kurang dari 1, maka limit R pangkat N dengan N mendekati tak hingga sama dengan 0, sehingga S sama dengan limit Sn dengan N mendekati tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Jika mutlak R lebih dari 1 atau R sama dengan minus 1, maka barisan Rn divergen, demikian pula dengan Sn. Selanjutnya ada uji umum divergensi. Dengan teorema A, uji suku ke N untuk divergensi. Jika deret sigma AN dengan N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, maka limit AN dengan N mendekati tak hingga sama dengan 0. Secara ekuivalen, jika limit AN dengan N mendekati tak hingga tidak sama dengan 0, atau limit AN dengan N mendekati tak hingga tidak ada, maka deret tersebut divergen. Dengan pembuktian, misalkan Sn sama dengan jumlah parsial ke N dan S sama dengan limit Sn dengan N mendekati tak hingga. Perhatikan bahwa An sama dengan Sn dikurang Sn minus 1. Karena limit Sn minus 1
dengan N mendekati tak hingga sama dengan limit Sn dengan N mendekati tak hingga dan sama dengan S. Maka limit An dengan N mendekati tak hingga sama dengan limit Sn dengan N mendekati tak hingga dikurang limit Sn minus 1 dengan N mendekati tak hingga sama dengan S dikurang S, dan hasil akhirnya adalah sama dengan 0. Untuk contoh yang kedua, tunjukkan bahwa sigma N pangkat 3 per 3N pangkat 3 ditambah 2N pangkat 2 dengan N sama dengan 1 sampai tak hingga divergen. Dengan penyelesaian, limit An dengan N mendekati tak hingga sama dengan limit N pangkat 3 per 3N pangkat 3 ditambah 2N pangkat 2 dengan N mendekati tak hingga sama dengan limit 1 per 3 ditambah 2 per N dengan N mendekati tak hingga yang hasilnya adalah 1 per 3. Jadi, dengan uji suku ke N, deret tersebut adalah divergen. Yang selanjutnya ada deret harmonik. Deret harmonik dinyatakan sebagai berikut. Sigma 1 per N, dengan N sama dengan 1, sampai tak hingga, sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah titik-titik ditambah 1 per N, ditambah titik-titik. Jumlah deret tersebut adalah tak terhingga, karena jumlahnya meningkat dan tak terbatas, sehingga deret harmonik itu adalah deret yang divergen. Adapun sifat-sifat deret konvergen. Deret konvergen berperilaku menyerupai perjumlahan terhingga. Apa yang diharapkan seringkali benar. Dengan bunyi teorema B, linearitas deret konvergen. Jika sigma AK, K sama dengan 1 sampai tak hingga, dan sigma BK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga, keduanya konvergen dan C adalah konstanta, maka sigma CAK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga, dan limit AK plus BK dengan N mendekati tak hingga juga konvergen. Untuk yang pertama, sigma CAK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan C sigma AK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga. Dan yang kedua ada sigma AK plus BK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan sigma AK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga ditambah sigma BK mulai dari K sama dengan 1 sampai tak hingga. Dengan pembuktian, menurut hipotesis, sigma AK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga dan sigma BK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga, keduanya ada. Jadi gunakan sifat-sifat penjumlahan dengan banyak suku terhingga dan sifat limit barisan. Yang pertama, sigma CAK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan limit sigma CAK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga dengan N mendekati tak hingga sama dengan sigma AK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga. Yang kedua, ada sigma AK ditambah BK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan limit sigma AK ditambah BK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga dengan N mendekati tak hingga sama dengan limit sigma AK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga ditambah sigma BK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga untuk N mendekati tak hingga. Limit sigma AK K sama dengan 1 sampai tak hingga dengan N mendekati tak hingga ditambah limit sigma BK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga dengan N mendekati tak hingga sama dengan sigma AK K sama dengan 1 sampai tak hingga ditambah sigma BK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga. Contoh yang ketiga, hitunglah sigma 3 dikali 1 per 8 pangkat K dikurang 5 dikali 1 per 3 pangkat K dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga dengan menggunakan teorema B dan juga memperhatikan contoh yang pertama. Maka akan menghasilkan sama dengan 3 sigma 1 per 8 pangkat K dikurang 5 1 per 3 pangkat K untuk K sama dengan 1 sampai tak hingga. Yang akan menghasilkan sama dengan 3 dikali 1 per 8 per 1 minus 1 per 8 sama dengan
5, 1/3 per 1 minus 1/3. Sama dengan 3/7 minus 5/2 yang menghasilkan minus 29/14. Teorema C. Jika sigma AK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga divergen dan C tidak sama dengan 0, maka sigma CAK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga divergen. Teorema ini mengimplementasikan sebagai contoh bahwa sigma 1/3K dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan sigma 1/3 dikali 1/K dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga adalah divergen. Karena kita ketahui bahwa deret harmonik adalah divergen. Teorema D. Pengelompokan suku-suku di dalam deret tak terhingga. Suku-suku sebuah deret yang konvergen dapat dikelompokkan dalam cara apapun, asalkan urutan suku dipertahankan dan deret yang baru akan konvergen dengan jumlah sama seperti jumlah deret yang semula. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan deret positif uji integral. Yang pertama, jumlah parsial yang terbatas. Salah satu hasil yang dapat dijabarkan langsung dari teorema barisan monoton tentang kekonvergenan deret dijabarkan dalam teorema berikut. Teorema A, uji jumlah terbatas. Suatu deret sigma AK yang sukunya tak negatif adalah konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya terbatas di atas. Bukti dari teorema A, bukti ke kiri, andaikan barisan jumlah parsial Sn terbatas atas, ada bilangan U sehingga Sn lebih kecil atau sama dengan dari U untuk semua N. Karena Sn sama dengan A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya sampai AN, dan AK lebih besar atau sama dengan dari 0, maka Sn plus 1 lebih besar atau sama dengan dari Sn. Jadi, Sn adalah barisan yang tak turun. Menurut teorema barisan monoton, barisan Sn konvergen sehingga sesuai dengan definisi pada materi deret tak terhingga. Deret sigma AK juga konvergen apabila tidak, Sn akan melampaui tiap bilangan dan hal ini Sn dinyatakan divergen. Selanjutnya ada bukti ke kanan. Apabila deret sigma AK konvergen menuju S, berarti limit Sn dengan N menuju tak hingga sama dengan S. Diketahui sigma AK lebih besar atau sama dengan dari 0, maka Sn plus 1 lebih besar atau sama dengan dari Sn. Berarti barisan Sn adalah barisan yang tak turun. Selanjutnya, untuk setiap N berlaku, Sn sama dengan sigma AK dengan K sama dengan 1 sampai N, lebih kecil dari sigma AK dengan K sama dengan 1 sampai N, ditambah sigma AK dengan K sama dengan N plus 1 sampai tak terhingga sama dengan sigma AK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan S. Demikian, S merupakan batas atas dari barisan Sn, berarti jumlah parsial deret sigma AK memiliki batas atas. Contohnya, buktikan bahwa deret 1 per 1 faktorial tambah 1 per 2 faktorial tambah 1 per 3 faktorial tambah seterusnya adalah konvergen. Penyelesaian. Buktikan bahwa jumlah-jumlah parsial Sn terbatas di atas. Perhatikan bahwa n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali seterusnya sampai n lebih besar atau sama dengan dari 1 kali 2 kali 2 kali titik-titik sampai 2 sama dengan 2 pangkat n min 1. Dan sehingga 1 per n faktorial lebih kecil atau sama dengan dari 1 per 2 pangkat n min 1. Jadi, Sn sama dengan 1 per 1 faktorial tambah 1 per 2 faktorial tambah 1 per 3 faktorial tambah titik-titik sampai 1 per n lebih kecil atau sama dengan dari 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 4 seterusnya sampai 1 per 2 pangkat n min 1. Suku-suku terakhir ini adalah deret geometri dengan rasio setengah.
Oleh karena mutlak R lebih kecil dari 1, deret geometri tersebut konvergen dengan jumlah S sama dengan A per 1 min R, dan jumlah parsial ke N sama dengan Sn sama dengan A min A kali R pangkat N per 1 min R. Sehingga diperoleh Sn lebih kecil atau sama dengan dari 1 min setengah pangkat N per 1 min setengah sama dengan 2 kali 1 min setengah pangkat N lebih kecil dari 2. Jadi, menurut teorema A, uji jumlah terbatas, deret ini konvergen dan dari hasil tersebut, jumlah S tidak lebih dari 2. Akan diperlihatkan kemudian bahwa S sama dengan E min 1 isomorfik 1,71828. Selanjutnya ada deret dan integral tak wajar. Kelakuan deret sigma FK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga, dan integral tak wajar Fx dx, dan integral tak wajar integral Fx dx dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 1, mengenai kekonvergenan adalah serupa sehingga kita dapat menjadikannya sebagai penguji coba. Teorema B, uji integral. Misal, f adalah fungsi yang kontinu, positif, tak menurun, pada selang 1, tak hingga, dan seandainya AK sama dengan FK, untuk seluruh bilangan bulat positif K, maka deret tak terhingga adalah sigma AK dengan K sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen jika dan hanya jika integral tak wajar integral Fx dx dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 1 konvergen. Kita mencatat bahwa bilangan bulat 1 dapat digantikan dengan sembarang bilangan bulat positif M dengan menggunakan teorema ini. Contoh dari teorema B, tentukan apakah deret sigma ln n per n dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen atau divergen. Penyelesaian. Fungsi fx sama dengan ln x per x positif dan kontinu untuk x lebih besar dari 1. Sebab fungsi logaritma kontinu. Tetapi tidak jelas apakah f turun atau tidak, sehingga kita harus menghitung turunannya. F absen x sama dengan 1 per x kali x min ln x per x kuadrat sama dengan 1 min ln x per x kuadrat. Jadi, f aksen x lebih kecil dari 0 apabila ln x lebih besar dari 0, yakni x lebih besar dari e. Dengan demikian, f turun apabila x lebih besar dari e, dan karenanya kita dapat menerapkan uji integral. Integral ln x per x dx dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 1 sama dengan limit integral ln x per x dx dengan batas atas t dan batas bawah 1 dengan t mendekati tak terhingga sama dengan limit ln x kuadrat per 2 dengan t mendekati tak hingga dengan batas atas t dan batas bawah 1 sama dengan limit ln t kuadrat per 2 dengan t mendekati tak hingga sama dengan tak terhingga. Karena integral tak wajar ini divergen, deret sigma ln n per n dan juga divergen menurut uji integral. Sekian penjabaran dari saya. Terima kasih. Untuk menjelaskan materi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deret positif dengan uji lainnya. Terdapat dua cara lagi untuk mengecek
deret positif. Yang pertama, dengan membandingkan suatu deret dengan deret yang lain. Dalam cara ini terdapat beberapa teorema. Yang pertama, teorema uji perbandingan biasa atau ordinary comparison test, di mana andaikan AN lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan Bn untuk n lebih dari sama dengan bilangan asli, maka diperoleh dua ketentuan, yakni yang pertama, jika sigma Bn konvergen, maka sigma An konvergen. Yang kedua, jika sigma An divergen, maka sigma Bn juga divergen. Adapun contoh soal yang relevan yakni apakah sigma n per 5n kuadrat dikurang 4 konvergen atau divergen? Penyelesaiannya, kita mungkin menduga deret ini divergen, sebab untuk n yang besar, suku ke n-nya menunjukkan sifat seperti 1 per 5n. Tetapi, uraian di atas bukan bukti yang tepat untuk memperoleh bukti yang eksak. Maka, kita perhatikan n per 5n kuadrat dikurang 4 lebih dari n per 5n kuadrat sama dengan 1 per 5 dikali 1 per n. Kita ketahui, jika deret harmonik sigma 1 per n divergen, sehingga sigma 1 per 5 dikali 1 per n juga divergen. Hal ini sesuai dengan bunyi teorema deret harmonik yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, menurut uji perbandingan biasa, deret sigma n per 5n kuadrat dikurang 4 divergen. Teorema yang kedua ada teorema uji perbandingan limit atau limit comparison test, di mana andaikan AN lebih dari sama dengan 0, BN lebih dari 0, dan limit AN per BN untuk n menuju tak hingga sama dengan L, apabila L lebih dari 0 kurang dari tak hingga, maka sigma AN dan sigma BN bersama-sama akan konvergen ataupun divergen. Apabila L sama dengan 0 dan sigma BN konvergen, maka sigma AN konvergen. Adapun contoh yang relevan yakni, ujilah apakah deret sigma 1 per 2 pangkat n kurang 1 untuk n sama dengan 3 sampai tak hingga konvergen atau divergen. Penyelesaiannya, kita akan menggunakan uji perbandingan limit dengan AN sama dengan 1 per 2 pangkat N dikurang 1 dan BN sama dengan 1 per 2 pangkat N. Dan diperoleh limit AN per BN untuk N menuju tak hingga sama dengan limit 2 pangkat N per 2 pangkat N dikurang 1 untuk N menuju tak hingga sama dengan limit 1 per 1 dikurang 1 per 2 pangkat N untuk N menuju tak hingga sama dengan 1 lebih besar dari 0. Karena limit ini ada dan sigma 1 per 2 pangkat N merupakan deret geometrik yang konvergen, maka deret di atas konvergen menurut uji perbandingan limit. Cara yang kedua adalah membandingkan suatu deret dengan deret itu sendiri. Kita dapat menguji deret yang kita miliki dengan dirinya sendiri tanpa harus mengetahui kekonvergenan atau kedivergenan deret lain terlebih dahulu. Adapun teoremanya, yakni teorema uji rasio, di mana andaikan sigma AN sebuah deret yang sukunya positif dan andaikan limit AN plus 1 per AN untuk N menuju tak hingga sama dengan P, maka kita memperoleh 3 ketentuan, yakni yang pertama, jika P kurang dari 1, maka deret tersebut konvergen. Yang kedua, jika P lebih dari 1 atau limit AN plus 1 per AN untuk N menuju tak hingga sama dengan tak hingga, maka deret tersebut divergen. Yang ketiga, jika P sama dengan 1, maka pengujian ini tidak memberikan kesimpulan apa-apa. Adapun contoh yang relevan yakni selidiki apakah sigma 2 pangkat N per N pangkat 20 untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen atau divergen. Penyelesaiannya, P sama dengan limit AN plus 1 per AN untuk N menuju tak hingga sama dengan limit 2 pangkat N tambah 1 per N plus 1 pangkat 20 untuk N menuju tak hingga
dikali N pangkat 20 per 2 pangkat N sama dengan limit N per N plus 1 pangkat 20 dikali 2 untuk N menuju tak hingga sama dengan 2. Maka didapat P lebih dari 1. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa deret ini divergen. Baik, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang kekonvergenan suatu deret. Baik, next. Nah, mulai dari definisinya. Deret tak hingga untuk sigma AN, N sama dengan 1 sampai tak hingga dikatakan konvergen jika Sn barisan dari jumlah bagiannya konvergen. Deret sigma AN untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dikatakan divergen jika Sn yaitu barisan dari jumlah bagiannya divergen. Nah, kita ambil contoh. Deret sigma 1 N dikali N plus 1 untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga konvergen karena Sn barisan dari jumlah bagiannya konvergen. Oleh karena itu, limit Sn untuk N menuju tak hingga sama dengan 1. Maka, sigma 1 per N, N plus 1 untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga konvergen ke 1 atau ditulis dengan sigma 1 per N dikali N plus 1 untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga sama dengan 1. Next. Teorema 1.3. Nah, jika deret sigma AN untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga konvergen, maka limit AN untuk N menuju tak hingga sama dengan 0. Adapun buktinya, misalkan Sn jumlah bagian ke N, deret sigma AN untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Oleh karena itu, diketahui deret AN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, maka terdapat S elemen R sehingga limit Sn untuk N menuju tak hingga sama dengan S. Sn sama dengan A1 ditambah A2 sampai dengan A ke N. Setelah itu, Sn kurang 1 sama dengan A1 ditambah A2 titik sampai dengan ke AN kurang 1. Sehingga AN sama dengan Sn dikurang Sn kurang 1 untuk limit AN, N menuju tak hingga, sama dengan limit Sn untuk N menuju tak hingga dikurang limit Sn kurang 1 untuk N menuju tak hingga sama dengan S dikurang S sama dengan 0. Nah, kebalikan pernyataan dalam teorema di atas tidak berlaku, yaitu limit AN untuk N menuju tak hingga sama dengan 0 tidak benar bahwa deret sigma AN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen. Contoh penyangkalnya adalah limit 1 per N untuk N menuju tak hingga sama dengan 0. Tetapi, deret sigma 1 per N untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga divergen. Sedangkan, ekuivalen dengan pernyataan dalam teorema di atas adalah jika limit AN untuk N menuju tak hingga tidak sama dengan 0. Atau limit AN untuk N menuju tak hingga tidak ada. Maka deret sigma AN untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga divergen. Next. Selanjutnya, teorema 1.4. Di sini dikatakan, jika sigma AN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga divergen dan C tidak sama dengan 0, maka sigma CAN untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga divergen. Nah, contohnya, periksa deret
sigma 1/4n untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga, apakah merupakan deret konvergen atau divergen? Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu sigma 1/4n untuk n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga sama dengan sigma 1/4n untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga, 1/n, C sama dengan 1/4. Dan karena sigma 1/4n untuk n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga merupakan deret divergen, maka deret sigma 1/4n untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga merupakan deret divergen. Next. Nah, dari uraian sebelumnya, untuk melihat kekonvergenan suatu deret, kita harus menentukan jumlah bagian deretnya. Terkadang, bentuk umum jumlah bagiannya sulit ditentukan, sehingga sulit untuk menentukan kekonvergenan deretnya. Nah, ada cara lain untuk menentukan suatu deret konvergen atau divergen dengan membandingkan dengan deret lain yang sudah diketahui kekonvergenannya. Jika kita mengetahui suku deretnya positif, untuk menguji kekonvergenannya juga dapat dengan menentukan limit dari suku deretnya. Next. Kemudian ada uji kekonvergenan deret. Pertama, ada uji banding dengan deret lain. Dalam teorema 1.5 dikatakan bahwa misalkan sigma AN untuk n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dan sigma BN untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga adalah deret dengan suku-suku positif. Dengan syarat AN lebih besar sama dengan 0 dan BN lebih besar sama dengan 0. Untuk semua n elemen bilangan asli. Sehingga terdapat dua persamaan yang didapat. Yang pertama, jika AN kurang dari sama dengan BN untuk semua n elemen bilangan asli dan sigma BN untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, maka sigma AN untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga juga konvergen. Yang kedua, jika AN kurang dari sama dengan BN untuk semua n elemen bilangan asli dan n dan sigma BN untuk n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga divergen, maka sigma AN untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga juga divergen. Nah, dalam hal ini, jika deret sigma AN untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga didominasi oleh deret sigma BN untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga yang konvergen, maka deret sigma AN untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen. Sebaliknya, jika deret sigma AN untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga mendominasi deret sigma BN untuk n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga yang divergen, maka deret sigma AN untuk n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga divergen. Next. Contoh teorema 1.5 yang tadi. Selidiki apakah deret untuk sigma n per 4n kuadrat kurang 5 untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga merupakan deret konvergen atau divergen. Nah, penyelesaiannya n dikurang 4n kuadrat dikurang 5 lebih dari n dikurang 4n kuadrat sama dengan 1/4n. Oleh karena deret 1/4n untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga divergen, maka deret n per 4n kuadrat dikurang 5 untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga juga divergen. Next.
Kemudian uji banding limit dengan deret lain. Nah, dalam teorema 1.6 dikatakan, misalkan jika sigma AN untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga, dan sigma BN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga adalah deret dengan suku-suku positif, dengan syarat AN lebih besar sama dengan 0 dan BN lebih besar sama dengan 0 untuk semua N elemen bilangan asli. Yang pertama, jika limit AN per BN untuk N menuju tak hingga sama dengan L lebih besar dari 0, maka kedua deret sigma AN untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dan sigma BN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga bersama-sama konvergen atau divergen. Yang kedua, jika limit AN per BN untuk N mendekati tak hingga sama dengan 0 dan deret sigma BN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, maka deret sigma AN untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga juga konvergen. Yang ketiga, limit AN per BN untuk N menuju tak hingga sama dengan tak hingga dan deret sigma BN untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga divergen, maka deret sigma AN untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga juga divergen. Next. Adapun contoh dari teorema tersebut yaitu periksalah kekonvergenan deret 3N kurang 1 per N pangkat 3 dikurang 4 N pangkat 2 ditambah 5 untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Nah, penyelesaiannya dengan uji banding limit, maka perlu dicari pembanding suku ke N dari deret ini. Misalkan, AN sama dengan 3N kurang 1 per N pangkat 3 dikurang 4 N pangkat 2 tambah 5, dan BN sama dengan 3 per N pangkat 2. Limit AN per BN untuk N menuju tak hingga sama dengan limit 3N dikurang 1 per N pangkat 3 dikurang 4 N pangkat 2 ditambah 5 per 3 per N pangkat 2 untuk N menuju tak hingga. Sama dengan limit 3N pangkat 3 dikurang N pangkat 2 per 3N pangkat 3 dikurang 12N pangkat 2 ditambah 15 untuk N menuju tak hingga. Sama dengan limit 3 kurang 1 per N per 3 kurang 12 per N ditambah 15 per N pangkat 3 untuk N menuju tak hingga sama dengan 1. Oleh karena deret sigma BN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen dan berdasarkan bagian pertama, maka deret AN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga juga konvergen. Next. Selanjutnya, uji hasil bagi atau pengujian dengan suku-suku deretnya. Ada teorema 1.7. Di sini dikatakan, misalkan deret AN untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga merupakan deret suku positif dan misalkan limit AN ditambah 1 per AN untuk N menuju tak hingga sama dengan P. Maka akan terdapat 3 ketentuan. Yang pertama, jika P lebih besar dari 1, jika P kurang dari 1, maka deret konvergen. Yang kedua, jika P lebih besar dari 1, maka deret divergen. Nah, yang ketiga, jika P sama dengan 1, pengujian ini tidak bisa digunakan menentukan deret konvergen atau divergen. Next. Baik, adapun contoh teorema 1.7 yang tadi yaitu selidikilah apakah deret
sigma 3 pangkat n per n faktorial untuk n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga merupakan deret konvergen atau divergen. Penyelesaiannya, P sama dengan limit n ditambah 1 per an untuk n menuju tak hingga sama dengan limit 3 pangkat n plus 1 dikurang n tambah 1 faktorial untuk n menuju tak hingga dikali n faktorial per 3 pangkat n sama dengan limit 3 per n tambah 1 untuk n menuju tak hingga sama dengan 0. Nah, berdasarkan uji hasil bagi deret, maka deret sigma 3 pangkat n per n faktorial untuk n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga merupakan deret konvergen. Next. Next. Dan uji deret ganti tanda. Misalkan AN adalah barisan yang semua suku barisannya positif dengan syarat AN lebih besar dari 0 untuk semua N elemen bilangan asli, monoton turun. AN lebih besar AN dari AN plus 1 untuk semua N elemen bilangan asli. Jika limit AN untuk N menuju tak hingga sama dengan 0, maka deret ganti tanda atau deret Bryon atau alternating series dari sigma min 1 pangkat N plus 1 AN untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga konvergen. Sigma min 1 pangkat N plus 1 AN untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga sama dengan A1 dikurang A2 ditambah A3 dikurang A4 dan seterusnya. Next. Nah, contoh soal uji deret ganti tanda yang tadi, tunjukkan kekonvergenan deret ganti tanda min 1 N min 1 pangkat N plus 1 dikali 1 per N untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Nah, penyelesaian. Deret sigma min 1 pangkat N plus 1 dikali 1 per N untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dapat ditulis sebagai sigma min 1 pangkat N plus 1 AN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga dengan AN sama dengan 1 per N. Nah, di sana ditunjukkan barisan AN monoton turun dan limitnya adalah 0. Oleh karena AN plus 1 per AN sama dengan N per N plus 1 kurang dari 1, maka AN plus 1 kurang dari AN. Untuk semua N, elemen bilangan asli ini menunjukkan barisan AN monoton turun. Perhatikan pula bahwa semua suku-suku barisannya positif dan limit AN untuk M menuju tak hingga sama dengan 0. Jadi, deret sigma min 1 pangkat N plus 1 dikali 1 per N untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen. Next. Adapun definisi kedua dari kekonvergenan deret yaitu deret
sigma AN untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga disebut konvergen mutlak jika deret harga mutlak N atau nilai mutlak AN, N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen dan disebut konvergen bersyarat jika harga dari nilai mutlak AN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga divergen. Contoh, tunjukkan bahwa deret min 1 N plus 1 dikali 1 per N untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen bersyarat. Nah, penyelesaiannya yaitu Anda tahu bahwa dari contoh di atas, deret untuk sigma min 1 untuk sigma min 1 pangkat N plus 1 dikali 1 per N untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen. Sedangkan deret untuk harga mutlak 1 per N untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga sama dengan sigma 1 per N untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga merupakan deret divergen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.